Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan kami di Cahaya Hati Skanja TV. Cahaya hati, terang hatiku, mulia hidupku. Nah teman-teman, kali ini kalian bersama saya Arvina Agustin yang akan menemani sore Anda kali ini. Nah, ternyata sudah tak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kira-kira teman-teman di rumah sudah siapkah untuk menyambut bulan Ramadan? Jangan sampai kita melewatkan momen mulia tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang Ramadan nih, untuk tema kajian kita kali ini yaitu akan membahas tentang bekal menuju Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Sutrisno. Baik, seperti biasanya, kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Sutrisno. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair, baik semuanya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk tema kajian kita kali ini yaitu bekal menuju Ramadan. Nah, tujuan dari tema kita kali ini agar untuk mempersiapkan kita menuju 50 hari menuju bulan Ramadan, serta mempersiapkan iman kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, gini Ustadz, biasanya kalau di awal hari puasa, biasanya ada yang merasakan 1 bulan itu rasanya lama sekali. Sehingga banyak pula dari kita yang mengeluh saat melaksanakan puasa. Lalu, maka dari itu kami meminta tips nih bagaimana agar kita saat berpuasa tidak mudah mengeluh. Insya Allah. Baik, dan selain itu, kenapa sih kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah sangat rajin seperti sholat dan mengaji lainnya itu kita melaksanakan lebih rajin dari hari-hari biasanya. Nah, daripada saya terus menduga-duga nih Ustaz, lebih baik kita segera memulai kajian pada sore kali ini. Baik, mungkin teman-teman yang di rumah juga sudah tak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Sutrisno. Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin Jumat sore, Cahaya Hati, Terang Hatiku, Mulia Hidupku. Semoga kajian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun tempatnya berada, semoga dalam kondisi sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyaknya kepada kita semuanya. Tugas kita adalah mensyukurinya dengan menambah ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi, pada kesempatan kita hari ini atau kajian Cahaya Hati sore hari ini, kita akan membahas tentang Ramadan. Kita akan membahas tentang bekal
menuju Ramadan. Mengapa ini harus disampaikan? Mengapa ini harus kita bahas? Karena Ramadan adalah perkara yang besar. Ramadan adalah perkara yang besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia sekali. Bulan yang mulia, di dalamnya penuh berkah dan luar biasa. Dan kita semuanya sudah tahu dengan mengetahui betapa mulianya, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa Ramadan ini. Sungguh luar biasa. Sampai-sampai sahabat itu berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi kebiasaan para sahabat adalah mereka setelah Ramadan itu berdoa, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan diterima. Dan 6 bulan kemudian menjelang Ramadan, mereka berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang beriman? Entah puasa di bulan Ramadan, Allah peruntukkan bagi mereka yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang beriman yang mampu merasakan dahsyatnya, keistimewaannya, keluar biasaannya bulan Ramadan. Sehingga para sahabat pun ketika ditinggalkan Ramadan mereka menangis. Mereka menangis seolah-olah menginginkan bulan itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Menginginkan berdoa kepada Allah semoga bulan itu dijadikan Ramadan semuanya. Mengapa demikian? Karena mereka mengetahui keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita untuk mentauladani mereka, para sahabat dan Rasulullah SAW tentunya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya, kemudian nanti kita akan masuk ke bulan Sya'ban insyaallah, dan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Lantas bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat mempersiapkan bulan Ramadan? Apakah kita, apakah mereka, para sahabat dan Rasulullah SAW itu mempersiapkan Ramadan beliau langsung puasa di bulan Ramadan? Langsung begitu saja dijalani seperti kebanyakan orang atau kebanyakan umat Islam. Bulan Ramadan datang ya kita puasa, bulan Ramadan datang ya kita beribadah. Sebagaimana biasanya. Ini contoh kebiasaan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itulah ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan bulan Ramadan ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Ya, sebaik-baik mungkin. Agar apa? Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan. Allah hapus dosa-dosa kita dengan Ramadan. Allah tinggikan derajat kita dengan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, kemudian besok kita memasuki bulan Sya'ban, dan kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulannya menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu mengairi, memupuk, kemudian bulan Ramadan adalah memanennya. Mengapa demikian? Artinya apa? Di bulan Rajab ini kita sudah mulai menanam benih-benih ibadah. Benih-benih amalan-amalan yang Allah perintahkan. Kita laksanakan sedikit demi sedikit, kemudian di bulan Sya'ban kita pupuk, kita airi dengan sebaik-baiknya. Kemudian di bulan Ramadan, kebiasaan di bulan Rajab
yang sudah kita pelihara di bulan Sya'ban, nanti kita akan memanennya di bulan Ramadan. Sebagai contoh adalah kita berlatih untuk puasa. Karena salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah puasa atau syiyam, yang menjadi amalan pokok bagi seluruh umat manusia, umat muslim. Puasa, maka kita sudah berlatih puasa hari ini. Ya, mungkin diperbanyak nanti di bulan Sya'ban. Tentunya puasa-puasa itu harus puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah belajar untuk puasa, sehingga nanti ketika kita Ramadan, kita sudah memasuki Ramadan dengan puasa yang terbaik, dengan puasa yang sungguh luar biasa. Oleh karena itulah, ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebiasaan para sahabat? Apa saja kebiasaan Rasulullah dan para sahabat menjelang Ramadan? Sebelum kita bahas itu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu menjumpai bulan Ramadan kalau tidak keliru 9 kali. Beliau menjumpai bulan Ramadan 9 kali, menjadi manusia paling mulia di bumi ini. Menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi manusia paling mulia. 9 kali menjumpai bulan Ramadan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai bulan Ramadan kurang lebih 11 kali. Beliau menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah. Bahkan kalau boleh meminta kepada Allah dan diizinkan oleh Allah, kalau boleh mengambil kekasih, Rasulullah SAW akan menjadikan Abu Bakar orang terbaik kedua setelah beliau ini menjadi kekasihnya. Beliau menjumpai Ramadan, Abu Bakar As-Siddiq itu 11 kali. Lantas bayangkan kita, sudah berapa kali menjumpai bulan Ramadan? Mungkin sudah lebih dari belasan kali. Ada yang mungkin sudah 15 kali, 20 kali, mungkin ada yang sudah 30 kali. Yang sudah berumur 60-70 tahun mungkin sudah 50 kali dan seterusnya. Lantas bagaimana sekarang? Apakah bulan Ramadan menjadikan kita orang yang terbaik? Apakah sudah Ramadan ini menjadikan kita orang yang diinginkan oleh Allah? Oleh karena itulah mari kita mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan Ramadan datang kita jumpai dengan kebiasaan-kebiasaan kita tanpa meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hati. Tanpa meninggalkan pribadi-pribadi yang mulia. Jangan-jangan kita melampaui atau melalui bulan Ramadan hanya sekedar melalui tanpa ada hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan akhir dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, agar kita menjadi orang yang patuh, agar kita menjadi orang yang taat. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling banyak hartanya. Seandainya Allah ingin meninggikan derajat orang itu dengan banyaknya harta, tentunya Qarun yang paling bahagia. Tapi buktinya Qarun menjadi orang yang paling celaka. Kalau memang kedudukan itu menjadikan seseorang itu mulia, tentunya yang paling beruntung adalah Fir'aun. Tetapi Fir'aun itu orang yang paling sengsara, dilaknat, diazab oleh Allah. Tapi Allah ingin menjadikan orang-orang beriman mulia dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, mereka yang paling bertakwa. Maka tujuan puasa di bulan Ramadan adalah tidak lain la'allakum tattaqun. Menjadikan pribadi-pribadi yang taat, menjadikan pribadi-pribadi yang mulia, yang menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah mempersiapkan ilmu. Yang pertama adalah mempersiapkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan. Apa itu Ramadan? Agar kita tahu tentang Ramadan. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu,
maka kerusakan yang diakibatkan oleh orang tersebut lebih banyak daripada kemanfaatannya. Ya. Yang pertama harus kita persiapkan ilmunya. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Apa itu puasa Ramadan? Apa itu sholat tarawih? Apa itu sholat lail? Apa itu sedekah dan sebagainya. Dan kita harus tahu tentang ilmu itu semuanya. Ikhwan fillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melakukan sesuatu butuh persiapan, apapun itu. Sebagai contoh misalnya, seorang siswa akan ujian, pasti butuh persiapan agar ujiannya nanti bisa sukses, bisa sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bagaimana biar dia agar sukses ujiannya? Tentunya dia tahu bagaimana ilmu-ilmu yang akan dia persiapkan ketika ujian. Ketika seseorang ingin membangun rumah, dia harus persiapkan dulu, tidak mungkin tidak dipersiapkan. Orang yang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Tanpa ilmu, membangun rumah bisa menjadi kacau, bisa menjadi rusak. Oleh karena itulah benarlah kata Rasulullah SAW, banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Tidak dapat apa-apa, haus dan lapar saja, tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan salah satu kemuliaan di bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah berupa satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Karena mereka tidak paham ilmunya, tidak tahu tentang ilmunya segala sesuatunya tentang Ramadan, maka mereka melewati Ramadan begitu saja. Tanpa ada yang tersisa hanya rasa lapar dan hausnya. Oleh karena itulah saudaraku ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu. Ya, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Dan tentunya ini sering dibahas menjelang Ramadan. Ya, dibahas menjelang Ramadan. Apa hukumnya puasa Ramadan? Bagaimana Ramadan itu bisa diterima atau tidak? Apa sunnah-sunnahnya? Bagaimana bisa Ramadan itu bisa sesuai dengan yang diharapkan Allah dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah ilmu. Ya. Bekali ilmu kita tentang Ramadan agar nanti Ramadan menjadi berkah. Ya. Agar Ramadan kita menjadi sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak menuntut ilmu. Dari mana ilmu ini kita peroleh? Tentunya kita banyak mengikuti kajian-kajian. Ya, mengikuti kajian-kajian ilmu. Nah, inilah yang menjadi faktor utama kehancuran umat muslim. Mereka banyak beribadah tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka merasa bisa, mereka merasa sok tahu. Ingatlah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan kalau kita buka dalam kitab keutamaan menuntut ilmu, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang menuntut ilmu adalah barang siapa yang menuntut ilmu satu bab, kemudian dia faham, dia laksanakan, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mengapa demikian? Ingatlah, sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Yang wajib tidak mungkin dikalahkan dengan yang sunnah. Yang sunnah tidak mungkin mengalahkan yang wajib. Maka siapa yang menuntut ilmu pasti Allah akan berikan keutamaan, salah satunya adalah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang pertama, menuntut ilmu. Bekali diri kita dalam rangka Ramadan menuntut ilmu. Ikuti kajian-kajian ilmu, baca kitab-kitabnya, kalau perlu belajar dengan seorang guru agar kita paham tentang Ramadan. Yang kedua adalah selalu memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Mengapa demikian? Ingat,
Bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan yang bersih. Maka tidak mungkin merasakan kebersihan dan kesucian bulan Ramadan kecuali orang-orang yang bersih. Allah sudah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan suka mensucikan diri. Oleh karena itulah bekal yang kedua menjelang Ramadan adalah banyak bertaubat, ya, minta ampun kepada Allah. Bagaimana cara bertobat yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya? Yang pertama, sadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Kita sadar apa yang kita lakukan itu dosa. Yang kedua adalah menyesalinya, menyesali perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Maka itu yang disebut orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat adalah menyadari kesalahannya, menyesalinya dan tidak mengulanginya lagi. Ini yang disebut taubat. Siapapun dari kita yang mengatakan bertaubat tidak melaksanakan tiga hal ini, dia tidak pernah dikatakan bertaubat. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya, taubat yang semurni-murninya. Ada istilah di kalangan banyak orang mengatakan taubat lombok misalnya, atau taubat sambel. Hari ini kapok tapi besok makan sambel lagi. Ini bukan taubat nasuha. Hari ini merasa tidak akan berbuat dosa lagi, tapi besok berbuat dosa lagi. Ini bukan taubat namanya. Taubat itu adalah menyadari itu perbuatan dosa, yang kedua menyesalinya, dan yang ketiga tidak mengulanginya lagi. Banyaklah bertaubat kepada Allah. Hindarkan maksiat-maksiat, karena kita akan menuju bulan yang penuh berkah. Ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jangan sebaliknya, pintu surga sudah dibuka tidak mau masuk, pintu neraka ditutup malah kita congkel mau masuk. Karena kita berbuat maksiat di bulan Ramadan. Agar kita nanti di bulan Ramadan tidak maksiat, mulai sekarang hindari maksiat. Banyak bertobat kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Doa apa? Agar kita nanti diberkahi di bulan Ramadan. Ya, kita banyak berdoa, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa barik lana Ramadan. Kita banyak berdoa, jangan menyepelekan. Kenapa demikian? Banyak orang yang melepaskan, ya, Ramadan dilepaskan, ya, Ramadan lepas begitu saja karena mereka menganggap enteng permasalahan ini. Mereka merasa bahwa mereka mampu mengatasi urusan-urusan di bulan Ramadan. Oleh karena itulah perbanyaklah doa agar Allah mudahkan urusan kita, terutama urusan di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Oleh karena itulah perbanyaklah doa kita. Apa doanya? Ya Allah, berkahi, mudahkan kami di bulan Rajab, mudahkan kami di bulan Sya'ban, dan akhirnya nanti kita berkahi di bulan Ramadan. Itulah tiga bekal paling tidak yang harus kita lakukan sebelum menjelang Ramadan. Yang pertama, banyak bekal untuk mencari ilmu. Yang kedua, bertaubat, ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah agar kita diberkahi di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa yang senang bertemu bulan Ramadan karena ingin beribadah kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Insya Allah itu yang kami sampaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah kuatkan iman kita semuanya. Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah berkahi kita di bulan Ramadan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustadz, terima kasih atas ilmu yang dibagikan. Jadi ternyata untuk menyambut Ramadan ini kita memerlukan persiapan ya Ustadz. Seperti ilmu, berbanyak taubat dan berbanyak doa. Bahkan itu dimulai dari bulan Rajab. Iya, karena memang syariatnya seperti itu. Karena Rasulullah dan para sahabat pun juga demikian. Dan kita wajib untuk mengikuti beliau. Ya. Baik Ustadz, saya mau tanya nih, boleh tidak? Ya, silahkan insya Allah. Begini, kan bulan Ramadan dianggap bulan yang mulia untuk umat Islam. Pasti menyimpan keutamaan tertentu kan? Jadi apa sih keutamaan dari bulan Ramadan itu? Iya, terima kasih.
Sebelumnya saya luruskan dulu, Ramadan itu bukan dianggap mulia, tapi bulan yang mulia. Ya, jadi bukan bulan yang dianggap mulia. Ramadan itu bulan yang luar biasa dan mulia. Apa keutamaan Ramadan? Kita sudah tahu banyak keutamaan Ramadan. Ya, keutamaan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah siapa yang senang bertemu dengan Ramadan, yang seperti kami sampaikan tadi, siapa yang senang bertemu dengan Ramadan, ya senang saja bertemu atau berjumpa dengan bulan Ramadan, ya karena ingin beribadah kepada Allah, ya. Siapa saja yang senang bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap hari di bulan Ramadan itu penuh kemuliaan, ya, penuh kemuliaan. Pahala dilipat gandakan, ya. Amalan wajib menjadi berlipat-lipat, kemudian amalan sunnah menjadi pahalanya seperti wajib dan sebagainya. Kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kemudian tentunya membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang paling mulia ketika Ramadan. Kemudian ada satu hari atau satu malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yaitu di akhir-akhir bulan Ramadan. Ini beberapa keistimewaannya. Jadi kita semoga nanti bisa persiapkan agar nanti ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan yang disyariatkan nanti bisa kita laksanakan, insya Allah. Baik, kemudian kalau sebagian orang mengenalnya kalau bulan Ramadan itu ibadahnya adalah puasa. Yeah. Tapi adakah amalan lain yang bisa diamalkan di bulan Ramadan? Ya, subhanallah. Ini yang perlu kita ketahui, maka saya menyampaikan tadi, bekal ilmu itu harus dikuasai agar apa? Kita tidak salah nanti mengamalkan di bulan Ramadan. Amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya puasa. Ini yang paling pokoknya, puasa. Yang kedua apa? Sholat tarawih atau sholat lail. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Kebanyakan kadang-kadang kita tidak paham. Apa itu sholat tarawih? Apa bedanya sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat lail? Itu sama. Ya, itu sama-sama sholat tahajud. Cuma kalau selain Ramadan disebut sholat tahajud atau sholat lail. Tapi kalau Ramadan disebut sholat tarawih. Yang pertama puasa, yang kedua adalah sholat malam atau sholat tarawih. Yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran karena syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Yang keempat adalah perbanyak sedekah. Karena sedekah itu hubungannya dengan kepedulian terhadap sesama. Perbanyak sedekah kepada sesama. Paling enggak 4 itu amalan yang utama di bulan Ramadan. Yaitu apa tadi? Puasa, kemudian sholat taraweh, kemudian baca Quran dan memperbanyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya ini, apa sih hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa, terutama bagi mereka yang meninggalkan puasa secara sengaja? Iya, subhanallah. Yang pertama, kita ketahui bahwa syaratnya seorang muslim itu ada 5. Ya. Al-muslimun ala khamsin. Seorang muslim itu dikatakan Islam dia kalau memiliki syarat 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Dan semuanya ini disebut rukun Islam. Salah satu ditinggalkan, batal keislamannya. Artinya apa? Kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka dia bukan orang muslim. Mengapa demikian? Salah satu rukunnya sebagai seorang muslim, dia meninggalkan puasa Ramadan, sedangkan puasa Ramadan itu wajib. Syarat rukun seorang muslim adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Tidak boleh dipisahkan. Kecuali mereka yang punya uzur, punya berhalangan tidak masalah. Misalnya seorang wanita yang haid bisa mengqadhonya. Ya, seorang tua yang jompo yang sudah renta nanti bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Karena tidak mungkin dia puasa karena sudah tua renta. Terus bagaimana kalau dia meninggalkan dengan sengaja? Kalau dia tahu kewajiban puasa itu wajib, kemudian dia meninggalkan dengan sengaja, subhanallah, dia ganti dengan puasa seumur hidupnya pun 1 hari tidak akan terbalas puasa yang dia tinggalkan. Subhanallah. Jadi satu sisi pahalanya begitu besar, kemuliaannya begitu besar, tapi satu sisi akibat mereka yang meninggalkan Ramadan atau puasa dengan sengaja pun juga akibatnya pun juga besar, kemurkaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah dibagikan. Insya Allah. Nah teman-teman, kita kan sudah mendengarkan tausiah dan berbincang-bincang dengan Ustadz Sutrisno. Nah, untuk tausiah selanjutnya akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Untuk teman-teman yang di rumah, tetap saksikan Cahaya Hati di Skanja TV. Cahaya Hati, terang hatiku, mulia hidupku. I can hear the shots from the fireworks soar and the sounds of the battle. Hold down, no I'm on top when the arrows are drawn. The sergeant's on the saddle. This ain't the type of love that sees a lot of give and take. You don't know how we push and pull, but I know we'll never break. Bang, bang, I can hear the shots, but I like the way you feel in the flames of the candles. Bring the big guns out, shoot now. I'll make the drums beat harder for you. Red on the clouds, bleed out. I'll rub the colors on my face and prove. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Skanja TV. Cahaya Hati, terang hatiku, mulia hidupku. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan dan sedikit berbincang dengan Ustadz Sutrisno. Gimana nih yang di rumah? Sudah mempersiapkan dirikah untuk menyambut bulan Ramadan? Jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana kita sudah membuat postingan di akun Instagram @officialcahayahati yang memberitahukan bahwa adanya sesi Q&A bersama Ustadz Sutrisno. Nah, dan kami di sini juga sudah memilih 3 pertanyaan terbaik. Kira-kira pertanyaan siapa ya yang beruntung dapat dijawab oleh Ustadz Sutrisno? Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari @elvirayete. Pertanyaannya, apakah keutamaan puasa Ayyamul Bid? Baik, silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa namanya? Kita bicara tentang Ramadan, tapi ini ada yang bicara tentang apa? Yaumul Bid ya, puasa di apa? Pertengahan bulan itu ya. Jadi puasa ini hukumnya sunnah, tapi dalam rangka untuk persiapan menjelang apa? Ramadan itu juga silahkan kita jadikan sebagai apa namanya? Persiapan menjelang Ramadan. Jadi puasa ini itu 3 bulan di setiap bulannya. 3 hari setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah. Ya. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah puasa ini sebelumnya dilaksanakan oleh para sahabat dan para Rasulullah SAW juga melaksanakannya. Jadi sebelum mereka sudah apa namanya, sudah terbiasa dengan puasa ini. Sebelum puasa Ramadan, dulu ada puasa Asyura, kemudian puasa itu apa namanya, puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Arafah dan seterusnya. Keutamaannya tentunya ini sebagai yang pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cara bersyukur yang terbaik adalah dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka dia menjalankan puasa ini agar
besoknya lagi mendapatkan kenikmatan kepada Allah yang lebih baik lagi. Itu salah satu keutamaan di puasa Yaumul Bid. Jadi karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Dan ketika kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Ya, besok bertambah lagi. Oleh karena itu, ini kebiasaan yang terbaik. Tentunya selain itu juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meninggalkan puasa ini. Tentunya ini sebagai wujud rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku Rasulullah. Maka kalau kita mengikuti sunnah-sunnah seperti puasa ini, tentunya ini Allah akan sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah dan kita mencintai Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari @wahyu_yln27. Pertanyaannya, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, namun pada kenyataannya masih banyak maksiat yang dilakukan oleh beberapa orang. Lalu bagaimanakah penjelasan tentang hal tersebut? Monggo silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan berikut. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu istilahnya ya. Kemudian pintu surga ditutup rapat-rapat ya. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tapi kenapa? Kenyataannya masih banyak orang yang berbuat maksiat. Ya, atau masih banyak, berarti setan masih berkeliaran. Mengapa demikian? Karena yang mengikat kita adalah ibadah di bulan Ramadan. Yang mengikat setan-setan itu adalah ibadah kita. Ibadah Ramadan kita. Keikhlasan kita dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti tadi. Puasa dengan baik, baca Quran, kemudian sholat lail dengan baik dan sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Tatkala kita melaksanakan itu semuanya, maka itu sebagai pengikat setan. Setan tidak bisa leluasa bergerak. Ya, selain Allah sendiri yang menyatakan akan membelenggu setan, kita sendiri juga ada ikhtiar. Ya, ikhtiar untuk membelenggunya. Bukan berarti kalau setan itu dibelenggu oleh Allah, lantas tidak ada orang yang maksiat, tidak. Seperti halnya begini, ketika Allah memberikan makan kepada kita, apakah kalau tidak ada ikhtiar untuk memasukkan ke dalam mulut, makanan itu akan masuk ke mulut kita? Tidak mungkin. Maka ada ikhtiar kita agar bagaimana makanan itu masuk ke mulut kita. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ikhtiar, sama dengan itu. Allah telah membelenggu setan-setan yang menggoda manusia. Pintu geraknya dibatasi. Sehingga kita lihat orang-orang mudah untuk beramal soleh. Kenapa? Karena Allah sudah membatasi gerak-gerik setan. Sehingga kita mudah ke masjid, mudah baca Quran, ya, mudah puasa dan sebagainya. Tetapi kalau tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, setan itu akan tetap berkeliaran. Maka kalau kita tidak berpuasa dengan baik, tidak beribadah dengan baik, tidak melakukan ketaatan, setan tetap akan leluasa menggoda kita. Maka kalau kita lihat di bulan Ramadan kok ada orang masih berbuat maksiat, berarti itu tandanya orang tadi memang tidak melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, sering melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Karena Ramadan tidak ada efeknya bagi dia. Ramadan mau datang atau tidak bagi dia sama saja. Saya tetap akan menjalankan kebiasaan saya, na'udzubillah min dzalik. Itu mungkin mereka begitu. Jadi Ramadan datang, ya maksiat tetap jalan. Bahkan mungkin ada yang lebih parah lagi. Ramadan justru maksiatnya bertambah, na'udzubillah. Ya, ini sudah orang-orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih dari @fatin Fauziana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa puasa kita diterima? Baik, Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan Ya, tersebut. subhanallah. Luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana? Tadi sudah kita persiapkan ya. Sudah kita persiapkan untuk persiapan di bulan Ramadan. Terus bagaimana kalau nanti puasa kita diterima? Apa
Ciri-ciri kalau puasa kita diterima, ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Cirinya hanya satu, ya, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah setelah bulan Ramadan. Ikhwan, saudara-saudaraku semuanya, mari kita berpikir sejenak. Kalau adik-adik belajar, kalau saudara-saudara kita belajar misalnya, kemudian setelah belajar, apa yang terlihat dari kalau anak tersebut berhasil belajar? Tentunya dia akan menjadi lebih baik, lebih tahu dan sebagainya. Ya, misalnya ada seorang laki-laki yang berlatih sepak bola misalnya, bagaimana ciri-ciri hasilnya dapat dilihat kalau dia berlatih dengan baik, maka tentunya dia akan mampu menguasai teknik-teknik dalam sepak bola. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu mendidik manusia menjadi alakum tatakun, menjadi manusia yang bertakwa. Maka endingnya atau muara akhirnya kalau mereka Ramadannya diterima oleh Allah adalah setelah Ramadan itu semakin bertambah tingkat ketaatannya kepada Allah. Semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Itulah yang disebut orang-orang yang diterima amalnya, dan para sahabat pun demikian. Semakin hari, semakin tahun setelah Ramadan amalnya, ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kunci surga sudah dijamin. Kenapa? Setelah Ramadan amalnya semakin bertambah. Maka ciri yang paling menonjol amal ibadah Ramadan diterima adalah setelah Ramadan ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan oke, teman-teman yang di rumah, demikian jawaban dari Ustadz. Kira-kira teman-teman sudah paham belum? Nah, jika teman-teman ada yang merasa kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan melalui DM akun Instagram official Cahaya Hati. Dan jangan lupa untuk memfollow akun tersebut. Ternyata kita sudah lama menemani teman-teman yang di rumah. Dan terima kasih untuk Ustadz telah terima kasih Ustadz telah memberikan ilmunya kepada kami. Sebelumnya saya tutup dulu kajian dari saya, ya. Itu kajian yang kita laksanakan pada sore hari ini, insya Allah. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan saudara-saudara ikhwan filah semuanya. Ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah berkahi kita semuanya. Ya, dari saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke pembawa acara atau. Baik, sekarang ternyata sudah waktunya untuk kita pamit nih. Tetap saksikan Cahaya Hati di Skanja TV di setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang di rumah tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan saya mewakili kru yang bertugas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati, terang hatiku, mulia hidupku.